Maka mereka sebenarnya harus membayar sesuatu mengembalikannya kepada petani. Misalnya kasus di Argentina, di mana petani-petani pada awalnya itu disediakan benihnya oleh perusahaan. Mereka membelinya dari perusahaan dan mereka dibiarkan untuk menanam kembali benih-benih itu. Ketika kemudian petani sudah tergantung, kemudian perusahaan melakukan kayak inspeksi di lahan-lahan petani, dan apabila petani itu tidak membayar atas apa yang sudah digunakan, mereka kemudian didenda atau dilaporkan ke polisi. Proses peradilan ya, pertama awal-awalnya kan ditanya bapaknya, suruh menjelaskan itu masalah jagungnya, itu menanamnya. Saya utarakan di sana itu di muka hakim, ini ladang saya sendiri, saya kelola sendiri, saya tanami benih sendiri, tidak saya beli atau tidak saya mencuri. Dengan undang-undang PVT atau undang-undang haki secara keseluruhan, itu adalah undang-undang yang difokuskan pada industri, masalah-masalah perdagangan dan industri, sehingga memang mengabaikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh petani dan juga model-model perlindungan di masyarakat, seperti misalnya kalau di undang-undang haki yang ala WTO itu mendasarkan atas perlindungan individu, sementara para petani di manapun itu dia lebih berdasarkan atas hak-hak komunal. Artinya ada kepemilikan, tetapi kepemilikan itu tidak dimiliki oleh individu, tetapi oleh masyarakat, di mana semua orang bisa menggunakannya dan memperbanyak pengetahuan itu sendiri dan juga mengembangkannya. Sampai putusan melakukan pembinian visi liar gitu. Akhirnya diberi sanksi selama 1 tahun, ya, katanya 1 tahun tidak boleh menanam, tidak boleh melakukan kriminal. Gitu. Dalam kasus yang baru seperti ini ya, jangankan hakim, kepolisian sendiri tidak akan paham bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 seperti itu. Itu pun terlontar dari mereka. Kita baru menangani kasus seperti ini baru pertama kali ini. Pengadilan itu namanya pengadilan kurang adil kalau begitu. Kalau masyarakat selalu ditakut-takuti semacam itu. Komplain dari petani sebenarnya tidak ada sama sekali. Sebetulnya kesaksian palsu Pak di situ. Artinya apa? Dia sebetulnya bukan kelompok tani, di sidang mengaku sebagai kelompok tani. Undang-undang perlindungan konsumen itu kan diundangkan untuk melindungi konsumen. Nah, apakah konsumen sudah dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh para petani itu? Itu yang harus dibuktikan. Nah, sementara yang dibuktikan di sini sebetulnya adalah persoalan label. Petani tidak menggunakan label dalam menjual benih. Tapi apakah memang petani tujuannya menjual benih? Ya, itu yang harus dipertanyakan. Nah, contoh ini adalah contoh yang sangat menurut saya sih lucu ya, karena apa? Yang melakukan sertifikasi itu kan harusnya pemerintah. Yaitu suatu proses untuk melakukan pemeriksaan terhadap benih yang akan dilepas. Nah, apakah petani melakukan hal itu? Petani Kediri khususnya? Saya kira tidak. Mereka justru mencoba untuk merekayasa benih yang ada berdasarkan pengetahuan sederhana mereka. Jadi tujuan mereka bukan melakukan sertifikasi sebetulnya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan undang-undang yang menyimpang dari tujuan undang-undang itu sendiri. Ya, masalahnya itu hukum itu harus ditegakkan kalau saya. Jangan untuk sandiwara saja. Kalau proses sidang sendiri ya hampir sekitar 3 bulan lebih mungkin proses sidang sendiri. Kemudian finalnya tetap mengatakan bahwa saya diputus bersalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 tentang budidaya tanaman dengan putusan 5 bulan penjara. Gara-gara nanam jagung itu saya masuk LP itu. Ponisnya terakhir itu katanya tentang budidaya tanaman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92. Hukumannya karena kena 1 bulan kurungan. Kalau menurut saya yang salah hakimnya itu. Menurut undang-undangnya kan harus itu membuat pembibitan itu minimal kan punya modal 500 juta itu. Kalau saya dan mempunyai pekerja tetap minimal 25 orang. Saya nggak punya tenaga kerja dikerjai sendiri kok. Nah, kalau menurut saya itu bisi itu menuduh saya itu karena merasa dirugikan gitu kan, bibitnya kan di daerah Kabupaten Kediri menurun gitu.
Sebenarnya pemerintah harus membantu pada petani. Tapi kalau ada petani yang punya inisiatif malah dihukum. Mestinya kan malah berterima kasih. Orang yang berkreasi seperti saya sudah dihantam dengan permasalahan seperti ini. Orang yang berkreasi yang sama tidak akan berani loh, melakukan penangkaran, tidak berani melakukan penelitian uji coba, tidak akan berani. Karena apa? Kalau saya dianggap orang yang mampu mewakili mereka, ternyata masih kalah dalam persidangan. Apalagi mereka. Nah, dampaknya jelas. Saat ini orang yang membuat benih itu tidak ada, Pak. Kosong ini. Tapi saya juga berusaha mencari jagung lokal yang dulu-dulu itu saya tanya-tanyakan kepada teman-teman itu masih ada atau tidak. Sebagian ya ada, sebagian ya sudah tidak ada. Di Indonesia kan sudah ada beberapa perusahaan pembenih seperti PT BISI yang ya konon di bawah Charun Pokpan dan seterusnya, ada Pionir dan sebagainya ya. Tapi itu adalah contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang mencoba memanfaatkan eksistensi dari perlindungan varietas tanaman. Mereka berniat untuk melakukan penemuan yang kemudian mereka memohonkan pendaftaran perlindungan supaya mereka dapat memperoleh monopolisasi dari pemanfaatan benih tersebut. Sektor pertanian itu akan semakin buruk karena dan juga kehidupan petani karena mereka harus tergantung terus-menerus dengan benih, tidak hanya jagung tetapi juga sekarang bisa ke beras, ke kedelai dan lain-lain. Sekarang saya nanam tebu itu. Nggak ada yang sentimen itu kan, nggak ada kalau tebu. Meskipun nanam bibit tebu kan nggak ada yang sentimen itu. Kalau nanam bibit jagung itu kan ada yang sentimen. Ya alhamdulillah saya masih bisa memegang amanat tersebut. Kembali tanam bawang merah, sekarang tanam ke labu ini sama pare ini, Pak. Iya ini ya langsung keahlian ke rokok ini ya, bikin produksi rokok kecil-kecilan ini yang seperti yang saya dari pengalaman saya itu ya saya terapkan di bidang rokok ini. Harapan saya itu ya supaya ada perlindungan kepada petani, kalau menanam itu supaya dibebaskan, pokoknya asalkan tidak tanaman yang dilarang oleh pemerintah loh, maksudnya seperti ganja dan sebagainya kan dilarang. Perlindungan varietas tanaman adalah boleh dikatakan justru lebih banyak melindungi perusahaan-perusahaan pembenih, bukan petani. Kalau misalnya yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Sistem Budaya Tanaman adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka undang-undang ini gagal. Kegagalannya justru dikarenakan di dalam undang-undang ini justru menceritakan seperti pembatasan-pembatasan yang akan sulit bagi petani untuk bisa memenuhinya. Petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Kediri ini menuntut agar Dewan memberikan sanksi kepada PT BISI yang ada di Pare, Kabupaten Kediri. DPRD harus mampu dan berani memperjuangkan serta mendesak pemerintah Kabupaten Kediri untuk menanganinya. Pemberian kreativitas petani dalam menyumbang alat produksinya seperti ular keliling di Kecamatan Pare yang benar-benar dibutuhkan dan memberi manfaat besar bagi petani supaya dibuat peraturan yang mendukung. Demokrasi mereka itu tidak terbatas dari satu negara, tetapi seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa